Baik, kita mulai ya. Iya Pak. Kalau di HP kan ada tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jangan. Alhamdulillah ya Allah, wassalamun alaika ya Rasulullah. Let's open our meeting by reciting suratul Fatihah. May Allah give us the benefit science. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, dalam suratul Mustaqim. Suratul Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, amin. Baik, ini saya mohon izin. Kedengeran Pak. Jelaskan Anas bitafkir wallah bitadbir. Manusia hanya bisa merencanakan tapi Allah yang menentukan. Sejatinya saya ingin untuk bisa offline dengan kalian, tapi mohon izin karena memang satu dan lain hal harus online dengan kalian, tapi tidak mengurangi hasil dan bagian kita ya. Baik, kepada yang bertugas Dinda Ainun Afnan dan Nadila Khaironi, saya persilakan. Pak. Mau lagi. Suaranya. Ini yang lain mana ini baru dua ini? Baru dua yang masuk. Kata gue mah tergantung laptopnya, Cok. Iya, tergantung laptopnya. Ini ada chat nih. Follow dong, guys. Ya. Apaan sih Dindi? Oke. Jangan follow. Follow dong. Guys, tuh mau mulai itu ada kagak banget tau gak? Mulai dikit. Ya. Mulai diri. Terus kita duduk kan berdiri dong. Terus jual kita berdiri. Berdiri aja. Ayo mulai. Enggak ini. Aduh. Enggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan ini tuh. Kayak gitu. Iya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Arkanul Iman. Perkenalkan, nama saya Nadila Khairani. Ini saya 32310118. Nama saya Dinda Afnan dengan NIM 323 10 10 8. Kata iman menurut etimologi amanu yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut terminologi berarti membenarkan secara dengan hati lalu diungkapkan dengan kata-kata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman itu terdiri dari 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Yang pertama itu ada iman kepada Allah. Makna iman kepada Allah bermakna meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Keimanan tersebut bisa terwujud dalam 4 perkara. Pertama, iman terhadap keberadaan wujud Allah. Yang kedua, iman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah atau mengesahkan Allah. Yang keempat, beriman dengan asmaul husna atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, iman kepada malaikat. Yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah berkeyakinan penuh dengan keberadaan mereka dan bahwa mereka adalah makhluk dan hamba Allah yang sangat taat dan dimuliakan. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui, yaitu
Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Ijrail mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib Atid mencatat amal baik dan buruk, Ridwan menjaga pintu surga dan Malik menjaga pintu neraka. Iman kepada kitab Allah. Beriman dengan kitab Allah artinya membenarkan secara pasti bahwa seluruh kitab tersebut kumpulan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril yang berisi ajaran-ajaran agama dan sebagai pedoman hidup manusia. Jumlah kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan berjumlah 4 kitab, yaitu Al-Qur'an diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Taurat diturunkan untuk Nabi Musa, dan Zabur diturunkan untuk Nabi Daud. Yang keempat itu ada iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul bermakna bahwa kita meyakini Rasul itu manusia utusan Allah yang diutus di muka bumi untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Pesan tersebut diberikan melalui wahyu yang diterima oleh para Rasul. Untuk memberi petunjuk ke umat manusia hingga kembali ke jalan yang lurus, ada 4 sifat wajib Rasul, yaitu sidik artinya benar, tablik artinya menyampaikan wahyu, dan fatona cerdas, dan amanah artinya dapat dipercaya. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya meyakini tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, datangnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, kemudian diangkatnya ilmu dari muka bumi yang ditandai dengan wafatnya para ulama. Selain itu pula, makna beriman kepada hari akhir yaitu seperti dibangkitnya manusia dari kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, adanya hari pembalasan, adanya siksa kubur, dan meyakini adanya surga dan neraka. Iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir adalah membenarkan secara pasti bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi dan segala sesuatu yang terjadi, maka semua itu terjadi dengan ketetapan dari Allah dan takdirnya. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan yang sudah ditulis sebelum manusia diciptakan. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau kepastian yang masih bisa dirubah dengan usaha. Takdir Allah terbagi menjadi 2, yaitu takdir mutlak, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau takdir yang bisa diubah. Sedangkan takdir mubham yaitu takdir yang tidak bisa diubah. Wait, tunggu. Bentar, tunggu. Duduk aja gak apa-apa. Sabar ya kawan. Sabar, Mbak. Taduh. Ya, Bang. Benar, Bang. Ayo, Pak, saya, Pak. Catat dulu. Saya mau nanya. Ya udah, Cak. WA gue error. Gimana, Cok? Bilang aja. Manda Pratiwi 323-138. Bagaimana rukun iman catat mempengaruhi pandangan seseorang tentang akhirat dan tujuan hidup? Pandangan seseorang Tentang akhirat dan tujuan hidup. Makasih. Parah. Aku mau nanya. biasa kan namanya Bang. Ajeng Widiana Naulan, NIM-nya 323. Daya Naulan. Widiana. Widya. Naulan. Mbak, kita udah pakai gamis, Mbak. Mengapa kita harus beriman kepada rukun iman? Mengapa kita harus beriman dengan rukun iman? Kepada rukun iman. Pak, kita udah pakai gamis, Pak. Iya Pak, ya Allah. Berapa, Bang? 323 100 bangun 98. Udah. Najwa Rasya Putra. Sabar, Bang. Mau simpul. Hikmah apa yang kalian dapatkan dari enam iman yang tadi kalian sebutkan? Dari 6 iman yang kalian sebutkan. Maksud? Ya.
Najwa dulu. Xenia abis kita. Ganti ya ini ya pertanyaan. Gua aja dulu gampang. Gampang aja ngeribet BG. Emang ada hal yang paling penting. Apa? Iman adalah hal yang paling penting dalam Islam. Hal yang Di paling posen. penting bagi Agama Islam. bagi agama Islam. Terus Apakah iman itu? apakah iman itu? Najwa. Xenia. Itu bukan apa ini? Sekarang nggak seru banget pertanyaan dari ChatGPT. Yo, nggak seru banget nih Najwa. Jangan nih, Cok. Coba Xenia, apa namanya, sebutkan ciri-ciri iman kepada Allah serta jelaskan kenapa. Ciri-ciri iman kepada Allah. Jelaskan kenapa. Najwa. Ya. Aku dong. Nimnya 323 323 1000 1000 4. udah. Najwa. Iya berapa? 3231. Najwa siapa? Najwa. 106. Ini makan Najwa ini. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan definisi iman? Udah, terima kasih Gua Bang. dong. Ntar dulu. Bukan. Saya dulu, Iya, ladies first. Berapa Bang? 323 Sini aja deh. 323 Dulu itu. apa yang mendasari Banyak. keimanan dalam Dalam diri kita. kasih. Berapa? 323 Ini nanya semuanya. 323 Dia dapat bintang kan? 181. Ujian dulu, ujian. Anjir. Jelaskan. Belum. Ya, aku belum baby. 323 10 9. Biar nyampe pulang jelasin ini. Contoh apa yang Rasul berikan agar manusia kembali ke jalan yang lurus? Yang Rasul berikan ya? Kembali ke jalan yang lurus. Ya. Nah, Contoh petunjuk. Lu nggak apa-apa? Gua ujian. Gua dong. Kan dulu. Ujian Ocol Marjuki. Ya, nulis sendiri. Ya Allah. Tuh gua udah bilang Pak. Banyak Cakra buana dong. Bang, diri. Jangan Cakra jadi ChatGPT dulu. Lu mau jawabannya enggak? Mau boleh. Jangan najis Cakra. Mendingan yang dari sini, Cak. Enggak. Nih tulis, jelaskan proses. Lu cakra buana nanya dong. Pada hari akhir manusia dari dibangkitkan sampai penentuan surga atau neraka. Panjang banget itu jelasinnya parah loh. Surga dan neraka. Udahlah. Gua nanya. Gue dulu. Apa deh? Namanya Rizka Amanda. Udah kok. 32310045. Gimana cara menerapkan iman dalam lingkungan pergaulan anak muda zaman sekarang? Terima kasih ya. Ya. Kalian. Gua. Kalian menerapkan Cak, tapi kemana Cak? Tadi Pak gue ngechat Cak. Kehidupan malaikat sangat penting bagi kehidupan sangat penting bagi Oke. Apa Cakrabuana? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud Dengan arkanul iman dengan arkanul iman? dalam Islam. Hah? Gua nanya dong. Dan mengapa penting bagi umat muslim? Dan mengapa? Ya Allah. Gua curigain banget. Gua sejarah itu kan. Udah. Maaf. Apa boleh lagi? Nggak boleh ngomong nih. Udah. Ini banyak pulpen. Apa pertanyaanmu? Siapa namanya? Gua Rudin. Ah gimana sih? Udah. Yang 323 323. 120. Iya Bang tahu Bang. Terus Mengapa memahami dan mengamal rukun iman penting dalam agama Islam? mengamalkan
sebagai bantuan bagi agama Islam. Di golongan berapa memahami dan mengamalkan rukun iman tentunya dalam ketegasan. Dia tahu agak Udah kan? Salin aja bang. Masuk Udah gua taruh di dia lah. masuk ke Zoom aja. Gimana ini ya? Ini gimana kalau dari sini? Kalau bisa. Gampang dulu aja. kalau gue pegang Nggak bisa. pertanyaannya banyak Pak. Dijawab ya. Udah nemu jawabannya belum? Nyari dulu. Gue jawabin dulu deh. Yang udah dulu aja. Lu tuh gitu. Ini aja coba Rizka. Jadi seperti ya udah Jangan dianggurin. Terbaik itu jangan di agar kita Ini jawaban satu. ini aja maka kita beriman kepada iman Ya udah. untuk meyakini dalam hati. Itu bukan ya. Yang ini aja nih. Yang di kenapa ya? Tanya nih. Ini karena ini Banyak banget sih hikmah kan kalian dapatkan dari iman yang kalian sebutkan hikmah aja dalam Gimana kita tuh kita kita jadi dapat menerapkan ini kata gue jawab dulu sih satu-satu dia. ya udah kita jawab dulu aja ya. Iya. Lu tadi kan udah nemu tuh. Jam satu-satu. Iya. Yang lu udah dapet aja. Kalau itu mendingan di ini dulu aja. Bapaknya udah nunggu lama di Ya udah. di mana? Udah nemu. Gue Rizka udah. Ya udah jawab lah. Udah sama Mahes, Ya sama udah. Nanda. Ya udah jawab. Kenapa nggak gue jawab dulu yang awal tuh? Ajeng. Halo, ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ajeng. Ya, mengapa kita harus beriman kepada rukun iman? Karena rukun iman menjadi pengetahuan terdasar yang harus dipahami oleh semua umat muslim. Asli, ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maheswari. Keimanan itu kan apa yang mendasari keimanan dalam diri kita. Keimanan itu kan kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Nah, hal-hal yang mendasari keimanan itu pertama kita harus membenarkan diri dulu dalam hati, lalu diungkapin dengan kata-kata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Tiga ini harus dijalanin biar sempurna. Ya. Mana ya? Kalau lu mau mana banyak bisa nilai-nilai boleh itu pertanyaan dibikin nggak? Kasih ke bapak dulu ya. Mana ya? Gue jawab mana ya? Iya. Bilangin. Kemana bang? Apa mau dulu? Farah, aku mau jawab pertanyaan ke Farah. Iman adalah hal yang paling penting bagi agama Islam. Apakah iman itu? Iman adalah keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dengan amalan atau pembenaran dengan penuh keyakinan. Tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah. Jangan. Iya aja. Anda mau jawab? Bagaimana rukun iman memengaruhi pandangan seseorang tentang akhirat dan tujuan hidup? Di rukun iman ini kan ada menjelaskan tentang iman hari akhir. Nah, dengan mengimani hari akhir bisa merubah pandangan seseorang tentang akhirat dan tujuan hidup karena keyakinannya tentang hari akhir memberi hikmah seseorang atau efek akan takut azabnya Allah. Jadi ini bisa menambah keimanan seseorang. Dah. Ya, sama-sama. Dijelasin apa lagi? Gitu. Coba atas. Dulu jawab dulu serius kayak ya. Ini nggak ada yang lain. Ya, udah. Serius kak. Mau jawab? Kan gimana cara menerapkan iman dalam lingkungan pergaulan anak muda zaman sekarang? Cara menerapnya itu pertama kan ada iman kepada Allah. Cara itunya tuh kita kayak mengingatkan di lingkungan pergaulan untuk sholat 5 waktu, berzakat gitu. Terus yang kedua iman kepada malaikat itu cara mengingatkannya itu kayak ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kan. Jadi kita kayak harus ngingetin berlomba-lomba berbuat kebaikan. Terus ada iman ketiga tuh iman kepada kitab Allah. Mengingatkannya di lingkungan pergaulan
membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Terus yang keempat, iman kepada Rasul, cara menerapkannya, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, menjalankan sunnahnya, dan mengikuti perilakunya. Yang kelima, iman kepada hari akhir, cara menerapkannya yaitu mengingatkan akan ada pembalasan atau siksaan azab Allah. Ya. Nah, itu pertanyaannya apa? Siapa? Ya udah sama aja yang kayak kita yang tadi itu aja, yang secara terminologi. Ya. Terminologi aja. Nah, ya. Mana? Najwa, Najwa mana Najwa? Najwa mau ini dong jawab pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan definisi iman? Kata iman menurut etimologi yaitu amana yukminu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut terminologi berarti membenarkan secara dengan hati, lalu diungkapkan dengan kata-kata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mempertahankan iman? Cara mempertahankan dengan bertakwa kepada Allah, dengan contohnya tuh kayak kita kan kayak sholat kan tiap agama tuh. Nah kita dengan mempertahankan sholat sama dengan kita kan mempertahankan keimanan gitu kan. Boy. Ini Desi belum, Tania juga belum. Ini dari siapa? Ini seninya deh. Dari ke 10 menit lagi. jauh. Mbak Naya tidur ya? Mau apa bilangnya? Mana ya? Mbak Naya Mana ya? mau jawab pertanyaannya. Mana tadi pertanyaannya? Kan sebutkan ciri iman kepada Allah dan jelaskan kenapa. Ya, enggak. Nih, pertama kan kalau ciri-ciri orang beriman itu pertama bersyukur, ikhlas, sabar, amanah, tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki, sopan dalam perkataan maupun perbuatan. Terus tidak makanya kenapa ini kita tahu kenapa kita harus beriman kepada Allah karena Karena
Karena Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Kayak gitu aja ya. Mm-mm. Terus mana sih yang gue ketemu? Terus kan jelaskan kenapa kan kita harus beriman kepada Allah? Karena iman kepada Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Dia tidak diperanakan dan tidak pula diperanakan. Udah. Yang kita itu yaitu meningkatkan iman dan takwa, selalu mengingat kepada Iya, Allah, gitu. meningkatkan iman dan takwa, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Selalu mengingat Allah. Terus Allah dimanapun berada. Semakin apa ya? Terus menjadikan pedoman atau dasar untuk dirinya sendiri. Pedoman hidup lah. Iya, untuk dirinya bagi dirinya sendiri. Ya udah. Mau jawab? Itu tadi. Jawab dulu. Tadi apa sih ininya? Hikmah apa? Oh iya, hikmah apa yang kalian dapatkan dari 6 iman yang kalian sebutkan? Yaitu meningkatkan iman dan takwa, selalu mengingat Allah dimanapun berada, dan menjadikan pedoman hidup bagi dirinya sendiri. Masih. Bu Dewi. Ini logika sih. Bisa. Jawab aja. Itu apa? Jawabannya Mas Farid. Tapi itu udah Mas Farid. Devi. Itu aja di Bacaan ya. Apa yang Rasul berikan agar manusia kembali jannah? apa yang Rasul berikan agar membaca Al-Quran, petunjuk pada Ini ya, yang poin-poin ini. Devi mau jawab? Contoh petunjuk apa yang Rasul berikan agar manusia kembali ke jalan yang lurus? Pertama itu kan disuruh Rasul membaca Al-Quran, terus memohon petunjuk kepada Allah, lalu mengikuti ajaran Rasul, menggunakan akal yang sehat, menghindari godaan dari godaan. Makasih sih. Ini menurut saya mengapa kehidupan malaikat? Malaikat sangat penting.
Bang Artista mau jawab. Menurut kalian, mengapa kehidupan malaikat sangat penting bagi kehidupan manusia? Dapat meningkatkan keimanan. Kehadiran malaikat dapat menambah keimanan orang mukmin. Terus mencatat amal baik dan buruk. Malaikat mencatat amal baik dan buruk manusia yang dapat mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Terus kepercayaan terhadap malaikat juga dapat menimbulkan keyakinan akan akhirat dan pentingnya mempersiapkan, mendorong berperilaku baik untuk menjauhi dosa gitu. Terus keberadaan malaikat dapat mengingatkan manusia akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan manusia lainnya. Terima kasih. Ya. Cakrabuana. Syarif itu apa? Benar apa? Mana artinya? Halo, cek. Cek, mohon izin. Cek. Dengar suara saya rekan-rekan? Halo. Ya. Baik, ini waktu tinggal 1 menit lagi nih. Kita keluar dulu, masuk lagi atau gimana baiknya ini? Saya chat ya.